Kembali di News Pagi, pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pengedar sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengedar panik berhamburan hingga nekat menjeburkan diri ke sungai demi hindari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar sabu ini terjadi saat penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Polisi mengejar bandar narkoba ini hingga menyisir lorong sempit dan rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket kecil berisi sabu hingga ekstasi. Kalau satu paketnya berapa stok? Ada pula bandar yang nekat ceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Namun usahanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di kawasan ini. Dari penggerebekan, 2 pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Sementara polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap Saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, ini masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan, ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007.
Saat itu Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani memplesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Barreskrim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota dewan. Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Nah, itu masalah pahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari Ryan sendiri bilang bukan ada gelombang besar karena Pak Jum katakan gimana tanggapannya menurut? Ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima tapi marganya tidak menerima. Jadi kalau nggak menerima ya dilaporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dhani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan satuan Ihwal adanya sejumlah anggotanya berfoto dengan Ketua Umum Ormas Grip Jaya Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan melakukan pembinaan kepada anggotanya. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Lewat unggahan emosional, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat ingin mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih,
Semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.